فأما إن كان من المقربين Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjabarkan tentang ucapan penulis ini, apa yang dimaksud Allah lah yang menciptakan kita. Kata beliau, wa dalilu dzalika a'ni anna Allaha khalaqana sam'iyyun wa aqliyun. Dalil, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita itu bisa dibuktikan dengan dalil secara nas, secara teks Al-Quran dan hadis, atau dalil-dalil yang berupa akal, logika yang bermain. Kenapa perlu kita tekankan, kenapa perlu adanya dalil logika? Padahal sebenarnya seorang muslim kan cukup hanya diberikan dalil Al-Quran dan Sunnah, selesai. Ya kan? Cukup diberikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Dia langsung sami'na wa ata'na. Dia percaya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan dia percaya apa yang Nabi sabdakan di dalam hadisnya, bahwa Allah adalah sang pencipta, tidak ada yang menciptakan selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa dibutuhkan dalil logika? Ada yang bisa jawab? Yang nggak punya ini aja yang jawab. Atau nggak apa-apa yang sudah punya ini tapi dihibahkan kepada yang belum punya. Ya buat apa antum punya dua? Kesian yang nggak punya kan? Nah, antum dapat pahala jariah selama bukunya digunakan. Tapi kenapa? Apa pentingnya dalil logika? Ada yang tahu? Nyoba-nyoba? Ya belakang dulu, fadhal. Untuk orang-orang kafir. Naam. Afwan, tak tolong. Nah, Masya Allah dihibahkan. Alhamdulillah. Baik. Benar, untuk membantah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Al-Quran. Anda ketika ingin mendakwahi orang-orang kafir, Anda terkendala dengan dalil-dalil yang Anda sampaikan untuk membuktikan kepada orang kafir ini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta. Anda akan terkendala ketika Anda hanya mengatakan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda. Mereka akan tutup telinga. Loh mas, saya ini nggak beriman sama Al-Quran, saya nggak percaya sama Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas saya nggak percaya. Anda mau baca Quran, mau membawakan dalil dari Al-Quran sampai mulut Anda berbisa, saya nggak percaya sama Al-Quran itu. Anda mau membawakan dalil dari hadis Nabi, mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, semua Anda bawakan untuk membuktikan bahwa Allah yang menciptakan, saya tetap tidak percaya dengan hadis. Karena saya kafir. Kalau saya percaya dengan Quran dan hadis, ya saya bukan orang kafir. Maka perlu adanya dalil logika untuk membuat mereka mau berpikir, membuat mereka mau berpikir sadar, sehingga mereka mau mempercayai Al-Quran, mau membaca dalil-dalil Al-Quran. Itu pintunya adalah dengan mengajak mereka berpikir dengan dalil logika. Ya, ini bukan cuma hanya kepada orang kafir sebenarnya, ya, kepada orang-orang mokong kalau saya bilang, ya, sudah dikasih dalil Al-Quran, tetap dia takwil dalil-dalilnya. Ya, tetap dia takwil, dia utak-utak, dia umek-umek dalilnya supaya apa yang dia lakukan itu jadi legal. Contoh yang sering saya dapati adalah tentang masalah rokok yang kemarin kita bahas. Ya kan? Sudah diberi dalil dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada kalian. Allah juga mengatakan dalam surat Al-A'raf tentang tugas Nabi Muhammad SAW, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Tugas Nabi Muhammad adalah
memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari berbuat keburukan, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, rokok masuk dalam situ, buruk-buruk. Ini dalil haramnya rokok. Tapi mereka mokong, mereka mengatakan kan nggak disebutkan kata-kata rokok di situ. Ya kan nggak disebutkan kata-kata rokok di situ. Kalaupun kemarin kita sampaikan, kalaupun disebutkan rokok haram, ya hurrima alaikum ad-dukhan misalnya, ada ayat yang berbunyi kayak gitu, diharamkan atas kalian rokok, tetap ditakwil sama mereka. Oh itu paling rokok kretek, ya kalau saya rokoknya nggak kretek, boleh gitu. Oh itu yang rokok yang diharamkan cuman yang konvensional. Kalau sisa rokok elektrik nggak apa-apa, tetap aja ada takwil-takwil semacam ini. Maka kita perlu dalil logika, ajak berpikir, Mas, Pak, apa manfaatnya rokok? Apakah bisa membuat Anda semakin sehat atau semakin sakit? Rokoknya sendiri yang mengatakan bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi dan lain sebagainya. Ya, berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, coba berpikir, Pak, kalau misalnya anak sampean rokokan gimana? Anda setuju atau Anda marah? Kalau seandainya rokok baik, mestinya Anda beri anak Anda rokok. Nak, sini nak, enak rokokan sama bapak nak, joinan gitu. Tapi sebaliknya enggak. Ketika bapaknya mengetahui anaknya merokok, marah bapaknya. Yang ketiga, Pak, bagaimana perasaan Anda apabila istri Anda yang sedang hamil, ya, dia lagi naik angkot, ada yang ngerokok di sebelahnya, istri Anda batuk-batuk mencium baunya. Anda diam? Apa Anda berontak? Anda akan menegur orang yang merokok tadi karena demi cinta Anda kepada sang istri? Kalau Anda diam berarti Anda bahlul. Anda lebih cinta rokok daripada cinta istri Anda. Ajak berpikir kalau dia tidak mau menerima dalil. Ya, inilah pentingnya dalil logika. Meskipun bagi kita orang yang sudah beriman, dalil logika ini kalau bagi kita yang sudah beriman tidak terlalu kita pentingkan. Yang penting ketika Allah berfirman, finish, final, itu sudah selesai. Nabi bersabda, final, selesai. Mau kita berpikir atau mau kita dibuktikan secara logika atau tidak, yang penting ketika Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, final, kita percaya dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Ya.